100% orang yang trading itu wajib paham tentang candlestick. Dengan ilmu candlestick, maka kalian tahu kapan waktunya market akan naik dan kapan market waktunya akan turun, dan tahu momentumnya yang pas untuk open posisi itu di mana. Terakhir, ilmu candlestick ini bakal ningkatin win rate trading kalian. Kenalin, aku Andre Rizky yang masih aktif jadi market analyst international dan resmi jadi trader yang sudah dinyatakan kompeten oleh Bapepti. Di video kali ini kita bakal buktikan ilmu candlestick itu nggak susah dan kamu pasti bisa. Di awal video ini aku mau nekenin satu hal ini. Percuma kalian belajar candlestick susah-susah, hafal semua candle, terus pola-polanya juga kalian catat. Kalau yang bermasalah justru di brokernya. Hati-hati Pak, ini sering terjadi. Aku udah dinyatakan kompeten oleh Bapepti dan aku tahu ya, banyak problem kenakalan broker. Sejak saat itu, soal urusan broker, aku wajib pakai yang sudah resmi dan legal Bapepti. Aku pakainya aplikasi Finex. Sangar ini sudah Bapepti ke B plus JFX. Buat pemula juga cocok karena 100.000 udah bisa trading forex. Cek aja, link downloadnya udah kita taruh di deskripsi video. Nah, pola candlestick di sini kita akan bagi menjadi 3, yaitu pola candlestick single, pola candlestick double, sama pola candlestick triple. Itu tergantung pembentukannya itu mau berapa candle. Oh, 1 candle ada ini patternnya, 2 candle ada ini, 3 candle ada ini. Jadi semuanya kita udah kumpulkan. Dan ini nggak ada yang menjelaskan secara simple. Banyakan bahasa market yang dia include-kan. Menurutku kayaknya ini ada bahasa gampangnya deh. Makanya kenapa di sini kita coba bikinkan secara rinci, secara ringkas biar teman-teman jadi kayak rumus. Langsung aja kita mulai yang pertama, yaitu pola single candlestick. Jadi di sini hanya membutuhkan 1 candle untuk mengidentifikasi sentimen pasar. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu candlestick Marubozu. Itu badannya besar, Pak. Gitu. Jadi karakteristik utamanya itu nggak ada ekor dan badannya besar sekali. Jadi dibagi 2, ada bullish Marubozu sama bearish Marubozu. Ketika muncul ada candlestick yang badannya lebar, besar tanpa wick, berarti dia tanpa perlawanan. Hijau, besar, tanpa perlawanan wick, tanpa perlawanan seller, berarti buyingnya cukup gede. Ketika itu muncul, ini Marubozu, langsung buy-in setelah Marubozunya valid. Jadi pokoknya ada badan yang tanpa wick itu peluang banget. Tergantung terbentuknya warnanya apa. Hijau, oh peluang buy. Merah, peluang sell. Marubozu sell juga yang menarik banget. Jadi sellingnya itu tanpa wick, tanpa perlawanan si buying. Udah pasti kenceng ke bawah. Gitu, jadi momentum sell ke bawah. Next, ada namanya long candlestick. Ini sangat mirip kayak Marubozu. Cuman bedanya dia udah ada perlawanan. Perlawanan berupa wick. Wick itu perlawanan, Pak. Jadi hijau ada wick berarti yang nggak 100% nge-buy, ada ya 5%-nya lah nge-sell gitu. Tapi tetap 95% buy, 5% yang sell, tetap lebih dominan buying-nya. Meskipun ada perlawanan, tapi kita harus pakai mindset bahwa oh mulai ada nih perlawanannya. Nah, untuk cara pakainya itu ada 2, yaitu bullish long candle sama bearish long candle. Untuk bullish long candle meskipun udah mulai ada perlawanan selling berupa wick, tapi tetap gak akan kuat orang sekecil itu nahan badan sebesar ini. Badan kan indicates bahwa ada uang masuk besar. Wick itu ada uang masuk kecil ibaratnya gitu. Kalau wicknya lebih gede, ya wicknya berarti yang dominan gitu. Nah di sini wicknya kecil, berarti ya udah terbentuk long candle bullish kita buy. Terbentuk long candle bearish kita sell. Meskipun ada wicknya gak masalah. Kenapa? Karena peluangnya masih lebih besar di badan. Nanti kalian tinggal compare badannya atau wicknya yang lebih gede. Jadi kalian ada comparison di situ. Next, single candlestick berikutnya yaitu ada spinning tops. Spinning tops ini lihat badan candle sama wick candlenya lebih gede. Wick candlenya badannya kecil. Wick upper shadow-nya gede, lower shadow-nya gede juga. Nah karakteristiknya justru keraguan. Atas bawah sama, market ragu mau buy atau sell. Ragu, sama-sama balance atas bawahnya. Jadi ketika let's say market turun ke bawah lebih dalam, terbentuk spinning top. Market ragu ini mau lanjut turun kah? Mau diem kah ragu? Udah turun, ragu, area jenuh, dia balik arah ke atas. Jadi spinning top itu untuk ngebalikin harga. Spinning top bullish berarti ngebalikin harga yang tadinya turun, udah berada di jenuh paling bawah, untuk dia naik. Spinning top bearish, dia naik, jenuh di atas,
ada spinning top, dia akan turun ke bawah. Next, berikutnya ada doji. Ini hampir sama kayak spinning tops, tapi doji itu teorinya banyak. Ada long ledge doji, ada dragonfly, ada gravestone, ada four price doji. Jadi doji itu macam-macam, fungsinya sama, ngebalikin harga. Oke, let's say di sini market lagi turun kenceng, terbentuk doji karena itu tanda sama kayak tadi, ada keraguan, maka di sini akan indicates bahwa market balik naik. SL taruh di bawahnya doji ini. Biasanya doji itu ada wick. Nah, wick ini ya yang tergantung. Dia ini mau ngasih nama apa? Wicknya kayak T, nggak ada atasnya wicknya, maka dragonfly. Wicknya nggak ada bawahnya, jadi gravestone. Nggak pakai wick, four price doji. Biasanya four price doji ini ketika market libur, jarang ada yang transaksi, harusnya strip gitu. Itu doji. Nggak ada transaksi. Ragu marketnya. Kalau tiba-tiba market turun, terus naik lagi, terus ada doji di situ. Nah, itulah momentum kita untuk ngikuti trendline di sini, untuk kita sell ke bawah. Pokoknya doji itu ngebalikin harga, ingat baik-baik. Oke, next. Kemudian ada hammer sama hanging. Hammer ini cara gampangnya ya kayak palu lah, gitu. Hanging ini kebalikannya dari hammer. Jadi hijau jadi merah, gitu. Badan kecil di bagian atas dengan ekor bawah, minimal dia 2 kali panjangnya. Ekornya tadi jadi lebih gede. Nah, ini yang dominan, ya berarti sih wick-nya. Gitu. Ketika hammer terbentuk kayak si palu tadi, maka indicates bahwa ini ada tekanan dari bawah ke atas. Ada buying. Turun, ada tekanan dari bawah ke atas, maka dia indicates akan naik. Sama untuk hanging juga. Naik, lalu muncul di sini ada selling pressure berupa candlestick merah. Maka indikasinya, ya dia akan balik ke bawah. Gitu. Ingat baik-baik, semua candlestick ini harus diikuti dengan area penting. Makanya area penting yang di sini kita contohkan untuk support resist saja. Next, ada inverted. Oh, berarti inverted. Hammer sama bukan hanging inverted ya, tapi jadi namanya shooting star. Fungsinya podo wae kok. Cuman bedanya di sini kayak pegang palu yang dibalik gitu. Nah, jadinya gimana? Inverted hammer candlestick itu terbentuk sama fungsinya, yaitu untuk ngebalikin harga ke atas, turun, ada inverted, balik harga ke atas. Jadi nggak usah bingung, hammer atau inverted hammer. Sama aja, mau wicknya di atas, mau wicknya di bawah, sama, podo-podo balikin harga. Mau candlestick tadi yang hanging man, mau jadi shooting star gara-gara wicknya di atas, fungsinya sama. Ngebalikin harga udah naik, bakal turun. Gitu. Jadi untuk single candle nggak usah dibikin pusing, karena mirip-mirip fungsinya. Gitu. Oke? Jangan dibikin pusing. Kemudian ada lagi pola double candlestick. Ini ngelibatin 2 candle. Yang paling sering kupakai pasti engulfing. Engulfing ini paling gampang dan paling sering muncul di market. Cara gampangnya adalah ada 2. Ada bullish engulfing, bearish engulfing. Gak usah dihafal, ingat yang gede apanya. Oh, hijaunya, oh berarti bullish. Yang gede apanya? Merahnya, oh berarti bearish engulfing. Engulfing itu ada 1 candle yang lebih besar. Oh, lebih gede hijaunya. Ya udah berarti dia akan lanjut naik. Turun, kena support, ada bullish engulfing, kita buy di situ, SL di bawahnya bullish engulfing. Kemudian kita TP atas gitu. Jadi engulfing ingat baik-baik, hijau ya berarti waktunya buy, merah yang lebih gede waktunya sell. Gitu, oke? Gampang. Nah, ini hampir mirip fungsinya. Tapi kebalikan, kalau hijaunya lebih kecil justru di buy, kalau merahnya lebih kecil justru di sell. Nah, nggak usah pusing dengan penjelasan. Intinya ini perhatikan kayak orang hamil aja. Ini kayak ada orang, kemudian ada benjolan di sini. Nah, itu kayak orang hamil. Fungsinya adalah ada validating setelah selling pressure kenceng. Oh, selling pressure kenceng, seret, kena support, ada validating. Ya udah kita ikutin, itu harami. Tadi yang engulfing itu clear gara-gara hijaunya tuh tebel daripada merah. Kalau ini ada validating. Hijau dari bawah, kemudian ada merah validating selling pressure, ya udah kita ikutin sell. Gitu. Jadi ini validating level untuk di pola harami. Next, ada piercing line atau dark cloud cover. Ini jarang ku pakai jujur, tapi sering muncul ketika news terjadi. Candlestick merah kenceng, dibalik candlestick hijau kenceng. Ini sering terjadi. Nah, ini biasanya mirip kayak validating zona. Gitu. Jadi dia dua-duanya ini memiliki ekor bawah yang rendah dari candle sebelumnya dan badan candle kedua harus ditutup. Minimal melewati 50%. Jadi badan yang ini itu harus ditutup.
lebih gede validatingnya. Jadi lebih valid piercing daripada yang Harami tadi. Piercing lebih gede validatingnya, kita bisa buy di situ. Harami kecil pun kita tetap buy. Jadi nggak ada bedanya dari segi fungsi. Mau gede atau kecil, yang paling penting adalah validating zonanya. Gitu. Ini support kebentuk Harami, piercing tetap kita buy, engulfing kita buy. Jadi fungsinya hampir mirip. Dark cloud cover di sini munculnya gara-gara ada selling di situ. Yes, ini udah buying, sellingnya lebih 50%, ini momentum banget untuk kita bisa sell. Gitu. Next, kemudian ada lagi namanya tweezer bottom sama tweezer top. Nah, ini apa lagi, Mas? Masih ingat tadi fungsi yang engulfing? Masih ingat tadi fungsi yang Harami? Mirip kok ini. Cuman ini jarang banget case ini terjadi. Jarang banget. Tweezer bottom sama tweezer top ini teman-teman ingat aja, di sini ada momentum market berupa wick atau selling atau buying pressure-nya. Oke, ketika dari atas ke bawah kayak gini ditekan, merah kemudian jadi hijau, ingat validatingnya. Merah, 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 oh jadi hijau, oh, udah validasi buy. Nggak usah perhatikan bentuknya seperti apa. Hijau, 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 ada merah, waktunya sell. Gitu. Jadi ini jarang banget terjadi, just focus on the validating warnanya aja. Kemudian ada pola triple candlestick. Pola ini itu melibatkan konfirmasi arah yang jauh lebih valid daripada single ataupun double. Kita mulai yang pertama yaitu morning star sama evening star. Morning star di sini biasanya umumnya itu terjadi ketika nggak harus kayak gini ya bentuknya ya, kayak gede, kecil, gede, nggak harus. Tapi memang teorinya ngomongnya kayak gitu. Nah, yang biasanya realita terjadi, kecilnya itu justru hampir mirip kayak doji, kalau kita bisa bilang. Jadi ini gede, mirip doji, terus hijau. Nah, ini momentum untuk bisa buy asal SL-nya di bawah wick yang kecil ini. Gitu. Jadi ini hijau, merah, merah, SL-nya jauh di atasnya sih yang kecil itu. Untuk dia lanjut turun ke bawah. Nah, ini cuman memperkuat validating aja. Jadi hijau kita belum confirm nih, Haraminya tadi kurang kuat ibaratnya gitu. Kita butuh hijau lagi, makanya ada istilah morning star. Harami bearishnya tadi belum kuat, butuh merah lagi, ada namanya istilah evening star. Gitu, memperkuat validating candlestick yang shifting tadi. Ini kan belum memakan 50%, jadi ya butuh tambahan. Nah, akhirnya kita buy di situ, SL di bawahnya candlestick validation. Next ada 3 white shoulder sama 3 black crows. Ini momentum. Ketika ini terbentuk, ini kayak pola Marubozu tadi. Cuman bentuknya kecil-kecil. Ketika ini terbentuk, bullish, wah itu nggak ada lagi. Pasti nextnya akan jadi momentum candle untuk kita bisa buy and hold. Ini indicates bahwa candlestick ini cukup masif, sama kayak Marubozu. Marubozu kalau kita buka di time frame lebih kecil, itu mungkin terbentuknya kayak gini. Gitu. Ada 3 white shoulders. Ada 3 black crows juga. Jadi ini momentum untuk kita buy atau sell. Gitu. Next, ada 3 upset up dan down. Nah, ini apa lagi nih? Bingung saya. Jadi gini, teman-teman gak usah bingung. Let's say di sini, saya tarik ada noisy candle, kita bentuk support dan supportnya tembus di situ, maka kita entry-nya cuma di area level ini. Jadi ini mengurangi noisy candle yang tembus fake, kemudian balik ke atas. Nah ini cara ngevalidasinya biar terhindar dari hal kayak gituan. Kita entry ketika support itu masih aman. Sama 3 inside down juga. Kita sell di situ ketika resist tadi yang fake breakout masih tetap resist. Gitu. Nah, ada lagi rising 3 atau falling 3. Nah, ini kalau kita lihat di bigger view itu bentuknya mungkin kayak gini. Tapi kalau kita lihat di minor view itu akan jadi sebuah struktur. Jadi yang kecil-kecil ini akan jadi wave. Naik, struktur bullish, turun kecil, wave, naik lagi. Sama, ini turun, naik dikit, turun lagi. Jadi kalian harus lihat ini sebagai momentum market. Nih, let's say naik, ini ada base juga, mau base, mau pakai yang kayak ginian juga boleh. Intinya momentumnya tetap akan naik kenceng. Gitu, ini akan turun kenceng. Jadi ini kayak struktur aja, jadi kalian tarik garis miring. Nah, momentumnya adalah ketika ini udah nembus BOS level. Kita ambil, naik ke atas. Udah, seperti itu untuk single, double, sama triple candlestick yang wajib teman-teman pelajari. Ingat, tadi kita udah coba simplify dengan penjelasan market yang sangat sederhana.
Di akhir video ini aku mau menekankan tidak ada candlestick pattern apapun yang tidak ada lossnya. Pasti soal probabilitas, pasti semuanya ada lossnya Pak. Jadi kalau kamu cari candlestick pattern apa Mas Andre yang win rate-nya 100%, nggak ada bos. Nggak ada, semua pasti ada celahnya. Makanya kita ngomong ini semuanya ini probabilitas. Nah sekarang ini makanya tugasmu nih, dari banyaknya candlestick yang kita pelajari tadi, coba masukkan ke rumus yang ada di video kali ini. Candlestick pattern plus struktur market plus area penting sama dengan entry momentum. Nah pasti bingung, ini apa mas, gimana cara pakainya? Rumusnya sekarang silahkan ditampilkan. Kita ganti rumusnya jadi satu persatu ke praktek ya. Contoh di sini ada suatu market, kemudian candlestick pattern di sini aku lihat ada bullish engulfing. Ganti dong candlestick pattern, ganti jadi bullish engulfing. Kemudian, lihat struktur marketnya seperti apa. Oh, dia clear bullish. Oke, struktur market ganti jadi bullish. Dan area pentingnya di sini, kenanya demand zone. Oke, ganti area pentingnya jadi demand zone di rumus. Dengan begini konfirmasi kita apa? Bullish engulfing, trend bullish, dan kena demand zone. Oh, ini pas banget momentum untuk buy posisi. Jadi rumusnya silahkan diganti ke area-area yang memang tadi kita contohkan. Semoga dengan adanya video kali ini, teman-teman lebih firm. Sengaja aku taruh rumusnya di akhir video. Karena kita ngelihat yang nonton itu rata-rata di awal. Jadi kalau sampai habis kalian nonton video ini, kita apresiasi. Karena kamu dapat inti dari video kali ini.